Di bawah ancaman cerai dan caci maki mertua yang tamak, aku akhirnya menyerah dan menyerahkan map merah berisi sertifikat tanah warisan orang tuaku demi membayar utang mereka. Mereka tersenyum puas dan merasa menang, tanpa tahu bahwa isi di dalam map itu bukanlah sertifikat miliaran rupiah, melainkan surat sita rumah mereka dan dokumen gugatan cerai yang siap memiskinkan mereka dalam semalam. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rezeki yang mengalir. Ruang makan yang biasanya menjadi tempat hangat untuk berbagi cerita, malam ini mendadak berubah menjadi ruang sidang yang pengap dan intimidatif bagi diriku. Di ujung meja, Bu Lastri, ibu mertuaku, duduk tegak dengan melipat kedua tangannya di atas dada, menatapku tajam seolah-olah aku adalah seorang terdakwa yang tertangkap basah melakukan kejahatan besar. Di sampingnya, Mas Danu duduk membungkuk dengan kedua tangan menjambak rambutnya sendiri, menampilkan wajah frustrasi dan kantung mata hitam yang semakin jelas akibat berhari-hari tidak bisa tidur dengan tenang. Aku yang baru saja selesai mencuci piring di dapur, melangkah pelan mendekat sembari membetulkan posisi jilbab bergo yang kukenakan, merasakan firasat buruk yang sudah sejak sore tadi mengintai ketenangan rumah tangga kami yang baru berjalan 2 tahun ini. Nisrina, ibu tidak mau bertele-tele lagi karena masalah ini sudah di ujung tanduk dan taruhannya adalah harga diri keluarga kita. Suara Bu Lastri memecah keheningan dengan nada tinggi yang bergetar penuh penekanan. Beliau menggebrak meja makan dengan pelan namun cukup untuk membuat cangkir teh di atasnya berdenting, lalu melanjutkan makiannya tentang betapa egoisnya diriku sebagai seorang istri yang enggan berkorban. Aku hanya diam membisu, berdiri di tepi meja sambil meremas jemariku sendiri, berusaha sekuat tenaga menahan gemetar di lututku saat menyadari arah pembicaraan ini pasti akan kembali tertuju pada harta peninggalan orang tuaku. Mas Danu tiba-tiba mendongak, matanya yang merah dan berkaca-kaca menatapku penuh permohonan yang sekaligus terasa seperti tuntutan yang amat egois. Tolong aku, Nis, kali ini saja aku memohon padamu demi kelangsungan hidup kita dan demi harga diriku sebagai suamimu, bisiknya dengan suara serak yang sengaja dibuat memelas agar aku luluh. Dia mulai menceritakan kembali lubang hitam utang judi online yang telah menjeratnya hingga ratusan juta rupiah, sebuah rahasia menjijikkan yang baru terbongkar 2 hari lalu dan sukses menghancurkan seluruh rasa hormatku kepadanya sebagai kepala keluarga. Bu Lastri kembali menyambar percakapan sebelum aku sempat mengeluarkan sepatah kata pun. Wajah parubayanya berkerut penuh amarah dan keserakahan yang tidak lagi berusaha dia sembunyikan di hadapanku. Kamu itu punya aset menganggur di kampung, tanah warisan dari almarhum bapakmu yang luasnya berhektar-hektar dan nilainya miliaran rupiah. Lalu untuk apa kamu simpan sendirian kalau suamimu sekarang sedang dikejar-kejar penagih utang? Cecar mertuaku dengan kalimat yang menusuk langsung ke ulu hati. Beliau dengan lancang memintaku menyerahkan sertifikat tanah tersebut malam ini juga, seolah-olah harta yang dipertaruhkan dengan keringat dan air mata almarhum orang tuaku adalah miliknya yang bebas dia ambil kapan saja. Itu tanah warisan satu-satunya yang diamanatkan kepadaku untuk masa depan, Mas, dan Ibu tidak berhak memaksa aku menjualnya demi kesalahan fatal yang Mas Danu lakukan sendiri. Jawabku akhirnya dengan suara yang berusaha kutata senormal mungkin meskipun dadaku bergemuruh hebat. Mendengar jawabanku, wajah Bu Lastri langsung memerah padam. Beliau berdiri dari kursinya dan menunjuk mukaku dengan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas imitasi, memaki berulang kali bahwa aku adalah menantu yang tidak tahu diuntung dan tidak berbakti. Mas Danu ikut berdiri, melangkah mendekatiku lalu memegang kedua pundakku dengan cengkeraman yang cukup kuat hingga membuatku meringis kesakitan di balik pakaian muslimahku yang longgar. Kalau kamu tidak mau menyerahkan sertifikat itu malam ini, kita cerai saja, Nisrina. Aku tidak sudi punya istri egois yang membiarkan suaminya hancur dan masuk penjara karena utang.
Ancam Mas Danu dengan kalimat yang dia pikir akan menjadi senjata pamungkas untuk meruntuhkan pertahananku sebagai seorang wanita. Suasana seketika menjadi hening mencekam. Bu Lastri tersenyum sinis di belakang anaknya, yakin bahwa ancaman perceraian adalah ketakutan terbesar bagi setiap istri yang memegang teguh pernikahan. Aku menarik napas dalam-dalam di balik jilbabku, merasakan denyut kemarahan yang luar biasa namun anehnya, sebuah rencana yang sangat rapi tiba-tiba melintas di kepalaku bagaikan kilat di malam gelap. Aku menundukkan kepala, berpura-pura terisak dan bahuku berguncang sengaja kuperlihatkan seolah-olah aku telah hancur dan menyerah kalah di bawah tekanan mental dan ancaman cerai yang mereka lontarkan bersama. Baiklah, kalau memang itu maunya Mas Danu dan Ibu, aku akan ambil sertifikat itu sekarang di kamar, ucapku dengan suara yang sengaja dilembutkan dan dibuat bergetar demi sandiwara sempurna ini. Senyum kemenangan langsung merekah lebar di wajah Bu Lastri. Beliau saling berpandangan dengan Mas Danu yang seketika mengembuskan napas lega, seolah semua beban utangnya telah lenyap dalam sekejap mata. Tanpa membuang waktu, aku berbalik dan melangkah mantap menuju kamar tidur kami, menutup pintunya rapat-rapat, lalu menguncinya dari dalam agar mereka tidak bisa melihat apa yang sebenarnya sedang kulakukan. Aku membuka lemari pakaian, meraih sebuah kotak penyimpanan rahasia, dan mengeluarkan 2 buah map kain tebal yang memiliki warna dan bentuk yang sangat identik, yaitu merah tua dengan tali pengikat hitam. Tangan kananku bergerak cepat membuka salah satu map merah yang berisi sertifikat asli tanah warisan orang tuaku, lalu memindahkannya ke tempat persembunyian lain yang jauh lebih aman di dalam rumah. Sementara itu, aku mengambil map merah satunya yang selama ini sengaja kusimpan untuk keperluan darurat, sebuah map yang berisi tumpukan dokumen sita rumah yang menanti tanda tangan, rincian akumulasi utang luar biasa milik keluarga mertuaku, serta surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani sejak kemarin sore. Aku merapikan tumpukan kertas sialan itu di dalam map merah tersebut, mengikat talinya dengan kencang, dan tersenyum dingin menyadari betapa bodoh dan serakahnya orang-orang di luar kamarku saat ini. Aku membuka pintu kamar dengan wajah yang kembali kondisikan tampak sedih dan sembab, lalu berjalan lambat menghampiri meja makan tempat 2 orang tamak itu sudah menunggu dengan mata berbinar penuh rasa lapar akan harta. Aku mengulurkan map merah tebal itu ke hadapan mereka, yang langsung disambar dengan kasar oleh tangan keriput Bu Lastri yang tertawa puas, tanpa mau bersusah payah memeriksa isinya terlebih dahulu, karena terbutakan oleh bayangan uang miliaran rupiah. Mereka bertumpu pada keyakinan bahwa mereka telah memenangkan pertempuran malam ini, tanpa pernah menyadari bahwa map salah yang kuberikan adalah bom waktu yang akan menghancurkan seluruh hidup mereka tepat esok hari di depan notaris. Pagi hari berikutnya tiba dengan atmosfer yang terasa jauh lebih tenang bagi suamiku dan ibunya, seolah-olah awan mendung yang menggelayuti rumah ini telah sirna sepenuhnya. Aku terbangun sejak sebelum subuh, menunaikan kewajibanku dengan tenang, lalu menyiapkan sarapan di dapur seperti biasa tanpa menunjukkan gelagat mencurigakan sedikitpun. Dari balik sekat ruang makan, aku bisa mendengar bisik-bisik penuh semangat antara Mas Danu dan Bu Lastri yang tampaknya sedang menyusun rencana besar untuk segera mencairkan uang dari aset yang mereka pikir ada di dalam genggaman mereka. Aku membetulkan letak jilbab instan yang kupakai, lalu mengulum senyum tipis sembari menata piring-piring, membiarkan mereka menikmati sisa-sisa kebahagiaan semu yang tidak akan bertahan lama. Nisrina, cepat bersiap-siap, hari ini kamu harus ikut kami ke kantor notaris untuk mengurus proses balik nama dan penandatanganan kuasa jual, perintah Bu Lastri saat aku melangkah mendekati meja makan untuk mengantarkan kopi hangat. Wajah mertuaku itu tampak begitu cerah. Guratan keriputnya tertutup bedak tebal, dan map merah tebal semalam sudah dipeluknya erat seolah takut benda itu akan terbang melayang jika dilepaskan sedetik saja. Mas Danu yang duduk di sebelahnya mengangguk cepat,
menatapku dengan binar mata penuh tuntutan, mendesakku agar tidak membuang-buang waktu berharga mereka yang dikejar tenggat utang judi online. Aku mengangguk pelan dengan wajah yang sengaja kubuat lesu dan pasrah, menunduk dalam-dalam seolah-olah aku adalah seorang istri yang kehilangan seluruh harga dirinya setelah diancam cerai semalam. Baik Bu, aku ganti baju dulu di kamar. Tolong jangan tinggalkan aku jika proses ini memang harus kuselesaikan hari ini, jawabku dengan nada suara yang sengaja diatur agar terdengar bergetar menahan tangis. Sandiwara ini harus berjalan sempurna tanpa celah. Mereka harus tetap percaya bahwa aku berada di bawah kendali penuh intimidasi mereka sampai gerbang kehancuran itu benar-benar terbuka lebar. Di dalam kamar, aku memilih pakaian muslimah yang bersahaja, memadukan gamis longgar berwarna gelap dengan jilbab hitam polos yang menutup dada dengan rapi. Sembari mematut diri di depan cermin, aku meraba saku gamisku untuk memastikan ponselku berada di sana dalam keadaan aktif, siap merekam setiap interaksi yang akan terjadi hari ini sebagai bukti tambahan di pengadilan agama nanti. Aku tahu persis kemana mereka akan membawaku. Mas Danu sempat menyebut nama seorang kenalannya yang mengaku sebagai notaris, yang aku yakini adalah notaris gadungan atau setidaknya oknum tidak resmi yang sengaja mereka sewa untuk mempermudah manipulasi dokumen. Perjalanan menuju tempat yang mereka sebut sebagai kantor notaris di pinggiran kota itu terasa sangat panjang dan diwarnai oleh keheningan dari sisiku, sementara di kursi depan mobil, Mas Danu dan Bu Lastri terus sibuk menelepon beberapa orang. Mereka berbicara dengan nada mendesak tentang pembeli potensial yang siap membayar tunai tanah warisan di kampungku begitu surat kuasa ditandatangani. Aku hanya menatap keluar jendela, mengamati jalanan kota yang ramai, sembari membatin betapa menjijikannya keserakahan manusia yang tega mengorbankan darah daging dan kehormatan orang lain demi memuaskan nafsu instan mereka sendiri. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah ruko berlantai 2 yang penampilannya tampak agak sepi dan kurang meyakinkan untuk sebuah kantor hukum resmi yang mengurus aset miliaran rupiah. Bu Lastri turun lebih dulu dengan langkah terburu-buru, disusul Mas Danu yang langsung menarik lengan gamisku dengan agak kasar, memaksaku berjalan cepat mengikuti langkah kaki ibunya yang sudah tidak sabar. Aku melangkah masuk ke dalam ruko yang ber-AC dingin tersebut, menyapu pandanganku ke sekeliling ruangan yang hanya berisi beberapa meja kerja kosong dan seorang pria paruh baya berjas rapi yang sudah menunggu di balik meja utama. Pria berjas itu menyambut kami dengan senyuman ramah yang dipaksakan, lalu memperkenalkan diri sebagai rekan yang akan membantu mempermudah segala urusan administrasi keluarga kami hari ini. Bu Lastri dengan bangga langsung meletakkan map merah tebal itu di atas meja kaca, menepuknya beberapa kali dengan tangan keriputnya yang dipenuhi perhiasan, seolah sedang memamerkan piala kemenangan terbesar dalam hidupnya. Ini dia sertifikatnya, Pak. Tolong langsung siapkan surat kuasa jual atas nama anak saya, Danu, agar semuanya bisa selesai hari ini juga tanpa hambatan, ujar Bu Lastri dengan suara lantang yang memekakkan telinga. Tentu saja, Bu. Mari kita buka dan periksa dulu kelengkapan dokumennya sebelum tanda tangan dilakukan oleh Ibu Nisrina selaku ahli waris tunggal, ucap pria yang mengaku notaris itu sembari menarik map merah tersebut ke hadapannya. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang, bukan karena takut, melainkan karena rasa tidak sabar yang membuncah untuk menyaksikan pergantian ekspresi dari wajah-wajah tamak di sekelilingku ini. Aku sengaja mundur satu langkah, berdiri agak menjauh dari meja, dan meraba tombol perekam video di ponsel yang tersimpan di balik lipatan jilbabku yang panjang. Tali pengikat hitam pada map merah itu perlahan dibuka oleh sang notaris, dan keheningan seketika menyelimuti ruangan saat tumpukan kertas di dalamnya dikeluarkan dan dibeberkan di atas meja. Alih-alih lembaran sertifikat tanah hijau berlambang Garuda yang mereka harapkan, yang muncul justru belasan lembar kertas putih dengan kop surat resmi dari bank dan pengadilan negeri yang berstempel merah terang.
Pria berjas itu mengernyitkan dahi mendalam, membaca baris demi baris tulisan di kertas tersebut, sementara wajah Bu Lastri dan Mas Danu mendadak berubah tegang, menyadari ada sesuatu yang sangat keliru dengan dokumen yang mereka bawa. "Maaf Bu, Mas Danu, ini sama sekali bukan sertifikat tanah warisan yang Ibu maksud," kata pria itu dengan suara yang mendadak berubah bingung dan gugup setelah membaca isi dokumen tersebut. Kertas-kertas ini adalah surat sita eksekusi rumah atas nama Bu Lastri akibat tunggakan utang yang belum dibayar, rincian utang piutang, dan dokumen gugatan cerai resmi atas nama Nisrina. Mendengar kalimat terakhir itu, Bu Lastri berteriak histeris menjatuhkan tasnya, sementara Mas Danu berbalik menatapku dengan mata melotot murka seolah ingin menerkamku hidup-hidup, sadar bahwa mereka baru saja masuk ke dalam jebakan mematikan yang kusiapkan. Ruangan ruko yang semula dingin ber-AC mendadak terasa begitu panas dan mencekam setelah untaian kata dari notaris gadungan itu menggema di udara. Bu Lastri berdiri terpaku dengan mulut ternganga, matanya menatap nanar tumpukan kertas putih berstempel merah yang terserak di atas meja kaca, menolak mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Sementara itu, Mas Danu mencengkeram tepi meja hingga buku-buku jarinya memutih, napasnya memburu kasar dengan dada yang naik turun menahan gelombang amarah yang siap meledak kapan saja. Aku yang berdiri beberapa langkah di belakang mereka hanya melipat kedua tangan di balik jilbab hitamku, menatap pergolakan emosi mereka dengan tatapan sedingin es. "Apa-apaan ini? Nisrina, apa maksud dari semua kertas sialan ini?" teriak Mas Danu memecah keheningan dengan suara menggelegar yang membuat pria berjas di balik meja spontan tersentak mundur. Dia berbalik badannya dengan cepat, melangkah lebar menghampiriku lalu mencengkeram pergelangan tanganku dengan sangat kuat hingga aku bisa merasakan denyut nadiku tertekan menyakitkan. Wajah suamiku yang biasanya penuh kepura-puraan manis kini benar-benar menjelma menjadi sosok monster yang mengerikan, dengan mata merah melotot dan urat-urat leher yang menonjol tegang karena merasa ditipu mentah-mentah. "Lepaskan tanganmu, Mas, atau aku akan berteriak sekencang mungkin agar orang-orang di luar ruko ini datang dan melihat kelakuan bejat kalian," jawabku dengan suara yang sangat tenang, datar, dan tanpa ada riak ketakutan sedikit pun di dalamnya. Sorot mataku yang tajam menusuk langsung ke manik matanya, membuat cengkeraman tangan Mas Danu perlahan melonggar, karena dia terkejut melihat perubahan drastis pada sikapku yang biasanya penurut. Aku menarik tanganku kembali, lalu membetulkan posisi gamis dan jilbabku yang sempat agak kusut akibat ulah kasarnya, tanpa mengalihkan pandangan dari wajahnya yang mulai pias. Bu Lastri yang baru saja menguasai rasa terkejutnya langsung ikut merangsek maju, merebut lembaran surat gugatan cerai dari atas meja lalu mengibaskannya, tepat di depan wajahku dengan tangan bergetar hebat. "Dasar menantu licik, kurang ajar kamu ya. Berani-beraninya kamu menjebak kami dan menaruh surat cerai sampah ini di dalam map," maki mertuaku dengan kalimat yang dipenuhi ludah kemarahan yang mencuat dari bibirnya. Beliau menunjuk-nunjuk dahiku dengan sangat dekat, memaki dengan segala sumpah serapah tentang betapa tidak tahu untungnya aku yang berani menggugat cerai anak laki-laki kebanggaannya yang menganggur dan terlilit utang judi itu. "Ibu bilang ini surat sampah? Padahal surat itulah yang akan menyelamatkanku dari keluarga parasit seperti kalian, Bu," balasku sambil tersenyum sinis, sebuah senyuman yang selama 2 tahun ini selalu kusembunyikan di balik sikap santun seorang menantu. Aku melangkah maju mendekati meja kaca, lalu dengan sengaja mengetukkan ujung jariku di atas lembaran surat sita rumah yang juga berada di sana, mengingatkan mereka pada kenyataan pahit lainnya. Aku menjelaskan dengan suara lantang bahwa sementara mereka sibuk mengincar tanah warisanku, pihak bank sebenarnya sudah mengeluarkan surat sita atas rumah yang saat ini kami tempati, karena Bu Lastri diam-diam menjaminkannya demi utang-utang pribadinya.
Pria yang mengaku sebagai notaris itu tampak semakin salah tingkah dan ketakutan melihat keributan keluarga yang merembet ke ranah hukum pidana dan perdata ini. Dia buru-buru merapikan barang-barangnya di atas meja, lalu berdiri dari kursinya dengan gelagat ingin melarikan diri dari pusaran masalah yang bukan menjadi urusannya lagi. Maaf Bu Lastri, Mas Danu, kalau situasinya seperti ini, saya tidak bisa melanjutkan pengurusan dokumen apapun. Silakan selesaikan masalah keluarga kalian di luar. Cetus pria itu sembari melangkah cepat menuju pintu belakang ruko, meninggalkan kami bertiga dalam ruangan yang semakin pengap oleh kebencian. Nisrina, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku ini suamimu. Aku punya hak atas dirimu dan apapun yang kamu miliki. Bentak Mas Danu lagi. Kali ini suaranya mulai terdengar parau dan panik saat menyadari notarisnya telah pergi. Dia mencoba meraih kedua pundakku, berniat memohon atau mungkin mengintimidasi lagi menggunakan kedudukannya sebagai kepala rumah tangga yang selama ini selalu diagungkannya untuk menindas diriku. Namun, aku dengan cepat melangkah mundur, menghindar dari sentuhan tangan kotarnya yang telah mengkhianati janji suci di depan penghulu 2 tahun lalu. Aku meraba saku gamisku, lalu mengeluarkan ponsel yang sejak awal perjalanan tadi sudah menyala dan merekam seluruh kejadian, termasuk makian serta cengkeraman kasar Mas Danu beberapa menit lalu. Aku menunjukkan layar ponsel itu ke hadapan wajah mereka berdua yang seketika berubah menjadi pucat pasi bagai mayat yang kehilangan seluruh darahnya. Semua tindakan kekerasan fisik, ancaman, dan bukti bahwa kalian mencoba memalsukan tanda tanganku untuk merebut tanah warisan sudah terekam sempurna di sini, dan pengacaraku sudah menerima salinannya, ucapku dengan nada kemenangan yang mutlak. Bu Lastri terduduk lemas di salah satu kursi ruko yang kosong. Seluruh keangkuhan dan perhiasan emas imitasi yang dipakainya mendadak terlihat sangat menyedihkan dan tidak bernilai sama sekali. Beliau mulai menangis histeris, meratapi nasib rumahnya yang akan disita bank dan membayangkan bagaimana hidup mereka jika aku benar-benar pergi meninggalkan anak laki-lakinya tanpa sepeser pun uang. Mas Danu sendiri jatuh berlutut di lantai ruko yang dingin, mencoba menggapai ujung gamisku dengan air mata penyesalan palsu yang mulai mengalir deras di pipinya yang kusam. Aku memandang mereka berdua dari atas dengan tatapan muak yang mendalam, lalu melangkah mantap menuju pintu keluar ruko, tanpa mau menoleh ke belakang lagi untuk mendengarkan ratapan mereka. Aku membuka pintu kaca ruko, membiarkan angin sejuk dari luar menerpa wajahku dan jilbab hitamku yang berkibar pelan, seiring dengan langkah kakiku yang terasa begitu ringan. Permainan baru saja dimulai, dan map salah yang kuberikan malam itu telah berhasil memaksa mereka melepaskan topeng kemunafikan mereka sendiri di depan hukum yang akan segera menghancurkan keserakahan mereka. Langkah kakiku membawa langkahku kembali ke rumah yang selama 2 tahun ini kutinggali, rumah yang kini terasa asing dan pengap oleh atmosfer pengkhianatan. Aku langsung masuk ke dalam kamar, mengunci pintu dari dalam, lalu melangkah menuju lemari untuk mengemas seluruh pakaian dan barang-barang berhargaku ke dalam satu koper besar. Jilbab hitam yang kukenakan masih terpasang rapi, membingkai wajahku yang kini tampak begitu tenang tanpa ada air mata penyesalan sepeser pun yang tumpah untuk pernikahan yang hancur ini. Aku tahu, keputusanku sudah bulat dan tidak akan ada kata mundur lagi, setelah semua topeng menjijikkan dari suamiku dan ibunya terbuka dengan sangat lebar hari ini. Belum sempat aku menyelesaikan guratan pakaian terakhir ke dalam koper, terdengar suara pintu depan digedor dengan sangat kasar, disusul oleh suara derap langkah kaki yang terburu-buru menuju kamarku. Mas Danu memutar gagang pintu berkali-kali dengan panik, lalu mulai memukul-mukul kayu pintu dengan kepalan tangannya sembari memanggil namaku dengan suara yang bergetar hebat. Nisrina, buka pintunya, Nis. Tolong dengarkan penjelasanku dulu, jangan ambil keputusan sepihak seperti ini, aku mohon.
Teriaknya dari luar dengan nada memelas yang justru terdengar sangat menggelikan di telingaku. Aku mengabaikan semua kebisingan itu, terus melipat pakaian muslimahku satu persatu dengan tenang dan teratur seolah-olah tidak terjadi keributan apapun di balik pintu kamar. Di luar, suara Bu Lastri kini ikut terdengar. Namun anehnya, tidak ada lagi nada makian atau nada tinggi penuh keangkuhan yang biasanya beliau lontarkan kepadaku setiap hari. Mertuaku itu kini terdengar sedang terisak-isak, meratap dengan kalimat mendayu-dayu, memohon agar aku tidak pergi dan meminta maaf atas segala kelakuannya di kantor notaris gadungan tadi siang. Nisrina, menantuku yang salihah, ibu minta maaf nak. Ibu hilaf karena terdesak utang rumah yang mau disita. Suara Bu Lastri terdengar bergetar di balik celah pintu, mencoba menyentuh sisi kemanusiaanku dengan tangisan palsunya. Beliau bahkan melontarkan janji-janji manis bahwa mereka tidak akan pernah lagi mengusik tanah warisan almarhum orang tuaku, asalkan aku mau mencabut gugatan cerai dan membantu memikirkan jalan keluar dari lilitan utang mereka. Aku hanya mendengus sinis mendengar semua bualan itu, menyadari bahwa mereka hanya takut kehilangan sosok sandaran finansial yang selama ini mereka peras perlahan. Setelah koperku terkunci rapat, aku melangkah mendekati pintu kamar, menarik napas dalam-dalam untuk menata emosiku, lalu memutar kunci kuningan hingga terdengar bunyi klik yang nyaring. Begitu pintu terbuka, Mas Danu dan Bu Lastri hampir saja terjatuh ke depan, karena mereka sedari tadi bersandar pasrah pada daun pintu yang kokoh tersebut. Mas Danu langsung menjatuhkan dirinya kembali ke lantai, bersujud di depan kakiku yang berbalut kaos kaki hitam, sementara tangan kotarnya mencoba meraih ujung gamisku untuk memohon belas kasihan terakhir. Nis, aku hilaf, judi online itu benar-benar menjebakku. Aku janji akan bertobat dan tidak akan menyentuh barang haram itu lagi seumur hidupku. Isak Mas Danu dengan air mata yang mengalir deras membasahi wajah kusamnya yang tampak sangat menyedihkan. Dia bersumpah demi nama Tuhan, berjanji akan menjadi suami yang baik dan bekerja keras apa saja untuk menafkahiku, sebuah janji basi yang sudah ratusan kali kudengar sepanjang pernikahan kami yang hambar ini. Aku menarik mundur langkahku, menjauhkan kain gamisku dari jangkauan tangannya, menolak untuk kembali termakan oleh air mata buaya seorang pria pembohong. Aku menatap Bu Lastri yang berdiri di samping anaknya dengan wajah sembab dan mata yang dipenuhi ketakutan mendalam akan masa depan mereka yang hancur. Ibu dan Mas Danu tidak perlu menangis seperti ini, karena air mata kalian sama sekali tidak akan bisa menebus rasa sakit hati dan penghinaan yang kuterima selama ini, ucapku dengan suara lantang yang bergema di koridor rumah yang sepi. Aku mengingatkan mereka bagaimana mereka berdua bersekongkol memaki dan mengancam akan mendepakku dari rumah ini jika aku egois mempertahankan sertifikat tanah warisan yang menjadi hak mutlakku. Bu Lastri mencoba memegang tanganku dengan gestur memohon yang sangat dipaksakan, namun aku dengan cepat menyilangkan tangan di depan dada, menolak sentuhan fisik dari wanita yang berhati culas itu. Lalu bagaimana dengan rumah ini, Nis? Bank akan datang menyita tempat ini bulan depan. Kami mau tinggal di mana kalau kamu tega meninggalkan kami dalam kondisi seperti ini? Tanya Bu Lastri dengan nada suara yang mulai menyelipkan rasa tidak puas, karena permintaannya tidak langsung kukabulkan. Pertanyaan itu justru semakin menegaskan bahwa yang mereka cemaskan saat ini hanyalah nasib mereka sendiri, bukan nasib pernikahan atau perasaanku yang telah mereka injak-injak. Itu bukan urusanku lagi, Bu. Karena rumah ini dijaminkan oleh ibu sendiri tanpa pernah melibatkan atau meminta persetujuanku sejak awal, balasku dengan senyuman dingin yang membuat Bu Lastri seketika terbungkam 1000 bahasa. Aku meraih pegangan koper besarku dengan tangan kanan, memastikan ponsel yang berisi rekaman krusial tadi tersimpan aman di dalam tas selempang yang melintang di bahuku. Aku menatap lurus ke depan,
mengabaikan Mas Danu yang masih meraung-raung di lantai ruang tengah, meratapi kehancuran yang mereka ciptakan dengan tangan mereka sendiri akibat keserakahan. Aku melangkah lebar melewati tubuh suamiku yang bersujud, menarik koperku dengan mantap menuju pintu utama rumah yang terbuka lebar menyambut kebebasanku. Sebelum benar-benar ambang pintuku lalui, aku berbalik sekilas dan menatap mereka berdua yang kini tampak begitu kecil, rapuh, dan tidak berdaya tanpa harta peninggalan orang tuaku yang gagal mereka rampas. Sampai jumpa di pengadilan agama, Mas Danu. Bersiaplah untuk membayar semua tagihan utangmu sendiri tanpa ada sertifikat tanah yang bisa menyelamatkanmu lagi, cetusku sebelum menutup pintu depan dengan dentuman keras yang mengakhiri babak penderitaanku di rumah itu. Sebuah rumah kontrakan kecil sederhana di sudut pinggiran kota kini menjadi tempat perlindunganku yang baru setelah melangkah keluar dari lingkaran setan keluarga Mas Danu. Ruangan berukuran 4x6 meter ini terasa jauh lebih luas dan melegakan dibandingkan rumah megah mertuaku yang selalu syarat akan tekanan mental serta intrik keserakahan. Aku duduk di atas tikar anyaman, melepaskan peniti jilbab hitamku lalu menggantinya dengan himar instan yang lebih nyaman untuk bersantai di dalam ruangan. Koper besarku tergeletak di sudut kamar, menjadi saksi bisu bahwa aku telah berhasil menyelamatkan diri membawa seluruh harga diri dan hak milik almarhum orang tuaku tanpa kurang sepeser pun. Sore itu, gawai di atas lantai terus bergetar tanpa henti, menampilkan belasan panggilan tak terjawab serta puluhan pesan singkat dari Mas Danu yang isinya mulai berubah-ubah secara drastis. Mulai dari rangkaian kata-kata manis penuh permohonan maaf, janji manis untuk bertobat dari judi online, hingga ancaman kasar yang mengatakan bahwa aku adalah istri durhaka yang akan masuk neraka karena menelantarkan suami. Aku hanya membaca sekilas deretan teks tersebut dengan senyum geli, sama sekali tidak berniat membalas atau memedulikan kepanikan pria yang sebentar lagi akan kehilangan segalanya itu. Tidak lama kemudian, sebuah panggilan masuk dari nomor baru yang tidak kukenal membuatku mengernyitkan dahi, namun segera kuangkat karena mengira itu adalah pihak dari pengadilan atau kurir pengirim barang. Halo Nisrina. Kamu harus tahu ya, gara-gara kelakuan licikmu membawa kabur sertifikat itu, rumah kami hari ini didatangi 2 orang debt collector berbadan besar. Suara pekikan melengking Bu Lastri langsung menyapa telingaku tanpa salam. Rupanya mertuaku itu meminjam ponsel tetangga demi bisa meluapkan kemarahan dan kepanikannya yang kini sudah berada di ujung tanduk akibat kejaran penagih utang yang mulai bertindak agresif. Aku menjauhkan sedikit gawai itu dari telinga, mendengarkan dengan tenang setiap makian dan tuduhan tak berdasar yang dilontarkan wanita paruh baya yang masih saja merasa paling benar itu. Beliau berteriak bahwa 2 orang penagih utang itu menggedor pagar rumah mereka dengan kasar, berteriak-teriak menyebut nama Mas Danu, dan mengancam akan menyita paksa barang-barang elektronik di dalam rumah jika cicilan tidak segera dibayar. Bu Lastri menuntut agar aku segera menjual tanah warisanku di kampung malam ini, juga demi menyelamatkan nyawa anak laki-lakinya yang kini tengah bersembunyi di dalam kamar mandi karena ketakutan. Ibu silakan bicara sampai tenggorokan ibu kering, tapi keputusan saya sudah bulat dan tidak akan berubah sedikit pun untuk membantu kalian lagi, jawabku setelah beliau diam sejenak untuk mengambil napas. Suaraku terdengar begitu dingin dan tegas, membuat Bu Lastri di seberang telepon langsung terbungkam sesaat, terkejut mendengar keteguhan hatiku yang tidak lagi bisa digoyahkan dengan drama air mata. Aku menegaskan bahwa urusan utang piutang judi online Mas Danu maupun utang jaminan rumah Bu Lastri adalah tanggung jawab mereka berdua secara pribadi di mata hukum dan lembaga keuangan. Kamu benar-benar menantu iblis, Nisrina. Kamu sengaja ingin melihat kami hancur dan menjadi gelandangan, ya? Teriak Bu Lastri lagi, kali ini suaranya terdengar pecah diiringi tangisan frustrasi yang sangat nyata.
Aku langsung memutuskan sambungan telepon sepihak tanpa mau mendengarkan kelanjutan kutukan kosongnya, lalu memblokir nomor baru tersebut agar ketenanganku di dalam kontrakan tidak terus-menerus terusik. Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan kembali pakaian muslimahku, lalu bersiap untuk menghubungi Pak Baskoro, pengacara keluarga yang sengaja kusewa untuk mengurus seluruh proses perceraianku. Panggilan langsung tersambung dan suara bariton Pak Baskoro yang menenangkan segera terdengar, menanyakan kabarku serta memastikan bahwa aku sudah berada di tempat yang aman dari jangkauan Mas Danu. Aku menjelaskan bahwa semua dokumen penunjang, termasuk rekaman video intimidasi di ruko notaris gadungan dan bukti ancaman lewat pesan singkat, sudah kukirimkan ke pos L miliknya. Pak Baskoro terkekeh pelan, memuji keberanian dan kecerdikanku yang berhasil mengecoh mereka menggunakan map merah tiruan, sehingga posisi hukumku kini menjadi sangat kuat di persidangan nanti. Semua berkas gugatan cerai sudah resmi terdaftar di Pengadilan Agama, Mbak Nisrina, dan surat panggilan sidang pertama akan dikirimkan ke rumah suami Mbak dalam 3 hari ke depan, jelas Pak Baskoro dengan nada optimistis. Beliau juga menambahkan bahwa dengan adanya bukti kekerasan psikis serta upaya pemerasan harta bawaan, proses mediasi diprediksi akan berjalan singkat karena pihak lawan tidak memiliki celah hukum untuk membela diri. Mendengar penjelasan tersebut, sebuah beban berat yang selama 2 tahun ini menghimpit dadaku seolah-olah menguap begitu saja ke udara, menyisakan rasa lega yang luar biasa. Malam pun merayap turun menyelimuti kota, dan aku memilih untuk melewatkan sisa hari dengan membaca buku agama, serta menata kembali rencana masa depanku setelah resmi menjanda nanti. Tanah warisan almarhum bapak di kampung yang luasnya berhektar-hektar itu akan tetap aman di bawah pengawasanku, siap dikelola menjadi perkebunan produktif yang bisa menghidupi diriku sendiri secara mandiri. Aku tidak lagi membutuhkan sosok suami penipu yang hanya mengincar harta, tidak juga membutuhkan keluarga mertua parasit yang selalu memandang rendah latar belakangku sebagai anak yatim piatu dari kampung. Sebelum memejamkan mata untuk tidur, aku sempat melirik gawai yang kini sudah sepi dari gangguan karena semua akses komunikasi luar telah kubatasi dengan sangat ketat. Aku tersenyum penuh kemenangan di atas ranjang lipat sederhanaku, membayangkan bagaimana wajah Mas Danu dan Bu Lastri saat surat panggilan dari Pengadilan Agama tiba bersamaan dengan kedatangan pihak bank yang akan menyegel rumah mereka. Map salah yang kuberikan malam itu benar-benar telah menjadi pembuka jalan bagi takdir yang adil, menghempaskan mereka ke dalam kubangan kehancuran yang mereka gali sendiri dengan tangan-tangan penuh keserakahan. 3 hari berlalu dalam ketenangan yang hakiki di rumah kontrakan baruku, sebuah kedamaian yang belum pernah kurasakan sejak pertama kali melangkah masuk ke dalam keluarga Mas Danu. Pagi ini, aku sengaja meluangkan waktu untuk membersihkan teras depan sembari mengenakan gamis rumahan yang longgar lengkap dengan jilbab bergo instan berwarna biru tua. Angin pagi berembus segar, seolah ikut merayakan kebebasan mental yang berhasil kuraih setelah melepaskan diri dari jeratan manusia-manusia tamak itu. Namun, ketenangan itu terusik ketika ponselku bergetar hebat di dalam saku, menampilkan nama salah seorang tetangga dekat dari rumah lama mertuaku yang sengaja kuhubungi untuk memantau situasi di sana. "Halo Mbak Nisrina, syukurlah diangkat. Mbak harus tahu, suasana di rumah Bu Lastri pagi ini benar-benar gempar seperti ada penggerebekan warga," bisik Bu Retno di seberang telepon dengan nada suara yang menggebu-gebu khas ibu-ibu kompleks. Beliau menceritakan bahwa sekitar 1 jam yang lalu, seorang petugas resmi dari Pengadilan Agama datang mengantarkan sepucuk surat bermeterai tebal ke rumah mertuaku. Mas Danu yang menerima surat itu langsung berteriak histeris di teras rumah, hingga memancing perhatian para tetangga yang sedang lalu lalang di depan pagar besi mereka.
Aku mendengarkan cerita Bu Retno dengan senyum dingin yang mengembang sempurna di bibirku, membayangkan betapa terkejutnya pria egois itu saat membaca isi dokumen gugatan cerai dariku. Berdasarkan penuturan Bu Retno, Bu Lastri yang ikut membaca surat tersebut langsung jatuh pingsan di ruang tamu, membuat Mas Danu semakin panik dan mengamuk tidak keruan. Suamiku itu bahkan sempat menendang pot-pot bunga di halaman rumah dan meneriakkan namaku berulang kali dengan penuh caci maki, menuduhku sebagai istri durhaka yang tidak memiliki belas kasihan. Tidak lama setelah petugas pengadilan pergi, datang lagi 3 orang pria berjas rapi dari pihak bank. Mbak, mereka menempelkan stiker besar warna merah di dinding depan rumah. Lanjut Bu Retno dengan suara yang semakin mengecil. Stiker itu bertuliskan bahwa tanah dan bangunan tersebut kini berada di bawah pengawasan bank dan akan segera disita dalam waktu dekat akibat gagal bayar. Mendengar hal itu, aku hanya menarik napas panjang tanpa ada rasa iba sedikit pun, karena segel itu adalah hasil dari perbuatan Bu Lastri sendiri yang nekat berutang demi membiarkan anak laki-lakinya hidup bermewah-mewah tanpa bekerja. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Bu Retno dan menyudahi panggilan telepon, aku berjalan masuk ke dalam kontrakan lalu mengunci pintu rapat-rapat demi keamanan diri. Benar saja dugaanku, hanya berselang 5 menit, ponselku kembali dibombardir oleh panggilan dari nomor baru yang langsung kuberi tanda sebagai ancaman. Aku sengaja mengangkatnya kali ini, ingin mendengar seberapa jauh sisa-sisa kesombongan yang masih dimiliki oleh pria yang kini statusnya sudah di ujung tanduk sebagai seorang suami. Nisrina, teganya kamu mengirimkan surat sialan ini ke rumahku. Kamu mau membuat ibuku mati jantungan, ha? Bentak Mas Danu langsung berteriak begitu panggilan tersambung, suaranya terdengar serak, pecah, dan dipenuhi keputusasaan yang mendalam. Dia memaki dengan kalimat-kalimat kasar, menuntut agar aku segera mencabut gugatan cerai di pengadilan agama dan kembali ke rumah untuk menyelesaikan masalah penyitaan bank bersamanya. Mendengar amukan yang sia-sia itu, aku hanya menyandarkan punggungku ke dinding kontrakan dengan sangat santai, membiarkan dia menghabiskan energinya untuk berteriak. Mas Danu, sadarlah bahwa surat itu baru permulaan dari runtuhnya istana keserakahan yang kalian bangun selama ini. Jawabku dengan nada suara yang sangat tenang namun syarat akan penekanan yang mematikan. Aku menegaskan kepadanya bahwa tidak ada satu kata pun yang bisa mengubah keputusanku, dan jalanku untuk berpisah darinya sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi oleh siapapun. Aku juga mengingatkan bahwa amukannya di telepon hanya akan menambah daftar bukti perilaku buruknya yang akan kusampaikan di depan majelis hakim pada sidang pertama nanti. Di seberang telepon, suara Mas Danu mendadak berubah drastis dari yang semula garang menjadi rintihan memelas, seolah dia baru saja menyadari bahwa ancamannya tidak lagi mempan terhadapku. Nis, tolong jangan begini. Aku bisa gila kalau harus menghadapi penagih utang judi dan sita rumah ini sendirian tanpa kamu, ratapnya dengan suara yang bergetar menahan tangis penyesalan yang terlambat. Dia memohon-mohon agar aku meminjamkan sertifikat tanah warisan itu hanya untuk digadaikan sebentar ke bank lain demi menutupi utang rumah ibunya, sebuah permintaan konyol yang membuatku hampir tertawa terbahak-bahak. Silakan hadapi sendiri hasil perbuatanmu, Mas, karena aku bukan lagi tempat sampah tempat kalian membuang masalah setelah puas menginjak-injak harga diriku. Balasku telak sebelum memutuskan sambungan telepon dengan satu sentuhan jari. Aku langsung mematikan daya ponselku sepenuhnya, menolak untuk memberikan celah sedikit pun bagi energi negatif mereka masuk dan merusak ketenangan hidup baruku. Aku merapikan kembali letak jilbabku di depan cermin kecil, menatap pantulan mataku yang kini memancarkan rasa percaya diri yang tinggi sebagai seorang wanita yang mandiri. Langkah hukum yang kususun bersama Pak Baskoro berjalan persis sesuai dengan rencana, tanpa ada satupun meleset dari prediksi yang kami buat di balik dinding kontrakan ini.
Map salah yang kuberikan malam itu benar-benar telah memicu reaksi berantai yang membongkar seluruh kebusukan dan memporak-porandakan hidup mereka dalam waktu singkat. Sembari memandangi langit sore dari balik jendela kontrakan, aku tersenyum puas menyadari bahwa keadilan Tuhan sedang bekerja dengan cara yang sangat indah untuk melindungiku dari orang-orang yang tamak. Keheningan rumah kontrakan baruku mendadak koyak pada suatu sore yang mendung, menghancurkan kedamaian yang baru kunikmati selama seminggu terakhir. Aku yang sedang menyetrika pakaian muslimah di ruang tengah, seketika membeku saat mendengar suara deru mesin mobil yang berhenti tepat di depan pagar besi kontrakan yang ringkih. Jantungku berdesir tajam saat mendengar suara ketukan yang berubah menjadi gedoran kasar, disusul suara teriakan parau yang sangat kukenal sedang memanggil namaku berulang kali. Mas Danu rupanya berhasil melacak keberadaanku, entah dengan cara membuntuti pengacaraku atau bertanya kepada kerabat jauh yang tidak sengaja mengetahui perpindahanku. Nisrina, keluar kamu, Nis. Aku tahu kamu ada di dalam, jangan sembunyi seperti pengecut. Teriak Mas Danu dari luar pagar, suaranya terdengar sangat kalap dan penuh emosi yang meluap-luap. Aku mematikan aliran listrik setrika, lalu melangkah perlahan menuju jendela, menyibak sedikit tirai pembatas untuk mengintip situasi di luar tanpa memunculkan diri. Di sana, di balik pagar besi, Mas Danu berdiri dengan pakaian yang tampak kusut dan rambut berantakan, didampingi oleh Bu Lastri yang wajahnya terlihat pucat namun matanya masih memancarkan sisa-sisa kelicikan yang kental. Melihat aku tidak kunjung keluar, Bu Lastri ikut memukul-mukul gembok pagar dengan tas tangannya, berteriak sekencang mungkin hingga memancing perhatian beberapa tetangga kontrakan yang mulai keluar dari rumah mereka. Nisrina, keluar kamu menantu durhaka. Kamu tega bersembunyi di sini sementara rumah kami sudah disegel ban dan barang-barang kami mulai diangkut. Jerit mertuaku dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Mereka berdua tampak seperti orang kesurupan, tidak peduli lagi pada harga diri demi bisa menyeretku keluar dan merebut apa yang mereka pikir menjadi hak mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, membetulkan letak jilbab instan biru tuaku agar menutup dada dengan sempurna, lalu meraba saku gamis untuk mengaktifkan fitur perekam suara pada gawai. Aku tahu, jika aku terus bersembunyi di dalam, mereka hanya akan merusak fasilitas kontrakan ini dan membuat kegaduhan yang semakin merugikan reputasiku di lingkungan baru. Dengan langkah kaki yang mantap dan kepala tegak, aku membuka pintu kayu kontrakan lalu berjalan keluar, menemui dua manusia tamak yang sedang berdiri membelalakan mata menatapku. Mau apa lagi kalian datang ke sini setelah semua kekacauan yang kalian ciptakan sendiri? Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang dan dingin, berdiri di balik pagar besi yang terkunci rapat. Mas Danu langsung merangsek maju, mencengkeram jeruji besi pagar dengan kedua tangannya, menatapku dengan tatapan mata merah yang dipenuhi rasa frustrasi dan dendam yang mendalam. Dia menuntut agar aku membuka pagar malam ini juga, menyerahkan sertifikat tanah yang asli, dan ikut bersamanya ke bank untuk mencabut tuntutan penyitaan rumah ibunya. Nis, aku mohon buka pagarnya, jangan buat aku nekat mendobrak pintu ini. Ancam Mas Danu dengan suara yang gemetar menahan amarah yang siap meledak kapan saja. Dia berdalih bahwa sebagai suami, dia masih memiliki hak mutlak atas diriku dan seluruh harta bawaan yang kumiliki, termasuk tanah warisan di kampung yang nilainya miliaran itu. Mendengar ancaman bodoh itu, aku justru mengulum senyum sinis, sama sekali tidak merasa gentar dengan gertakan pria yang sebenarnya sedang ketakutan setengah mati menghadapi kejaran penagih utang. Bu Lastri ikut menyela dengan nada suara yang sengaja dilembutkan secara paksa, mencoba taktik lama untuk melunakkan hatiku dengan drama air mata palsunya. Nisrina, kasihanilah ibu, nak. Ibu sudah tua,
tidak punya tempat tinggal lagi kalau rumah itu benar-benar dieksekusi Bang bulan depan, ratapnya sembari memegang jeruji pagar, berpura-pura lemas seolah akan pingsan di jalanan. Namun, aku tidak lagi bisa dikecoh oleh air mata buaya seorang wanita yang seminggu lalu memaciku sebagai menantu tidak tahu diuntung hanya karena mempertahankan hak milik orang tuaku. Ibu dan Mas Danu, silakan pergi dari sini sebelum aku memanggil warga kompleks dan pihak kepolisian untuk menyeret kalian atas tuduhan perusakan dan gangguan ketertiban. Balasku telak tanpa ada keraguan sedikit pun. Aku mengangkat gawai di tangan kananku, memperlihatkan layar yang sedang merekam seluruh aksi anarkis mereka sejak pertama kali menggedor pagar kontrakan ini. Wajah Mas Danu seketika berubah pias mendengar kata kepolisian, menyadari bahwa posisi hukumnya semakin terpojok jika dia terus melanjutkan aksi nekatnya sore ini. Kamu benar-benar wanita berhati batu, Nisrina. Aku bersumpah kamu akan membusuk di neraka karena menelantarkan suamimu yang sedang kesusahan. Teriak Mas Danu sebagai luapan frustrasi terakhirnya karena menyadari gertakannya tidak lagi mempan. Dia menendang bagian bawah pagar besi dengan keras hingga menimbulkan suara dentangan yang nyaring, sebelum akhirnya ditarik mundur oleh ibunya yang ketakutan melihat beberapa warga mulai berkumpul di ujung gang. Mereka berdua terpaksa melangkah gontai kembali ke mobil dengan tangan hampa, meninggalkan kepulan asap knalpot yang perlahan memudar di udara sore. Aku mengembuskan napas lega seiring dengan perginya dua parasit itu dari halaman kontrakanku, lalu berbalik masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang jauh lebih kokoh. Teror sore ini tidak membuatku takut, melainkan justru semakin membakar semangatku untuk segera menyelesaikan drama menjijikan ini di meja hijau pengadilan agama minggu depan. Map salah yang kuberikan malam itu terbukti telah mempretensi seluruh sisa-sisa kesabaran mereka, memaksa mereka menunjukkan tabiat asli yang akan menjadi senjata paling mematikan untuk menghancurkan mereka di depan hakim. Hari yang kunantikan akhirnya tiba ketika ruang tunggu pengadilan agama dipenuhi oleh deretan kursi besi yang terasa dingin dan kaku pagi ini. Aku duduk dengan tenang di salah satu sudut ruangan, mengenakan gamis berwarna kaki dipadu jilbab syari polos senada yang menutup dada dengan sangat rapi, memberikan kesan bersahaja namun syarat akan ketegasan. Di sampingku, Pak Baskoro selaku pengacara keluarga sedang sibuk memeriksa kembali berkas-berkas tuntutan di dalam tas kerjanya, sesekali memberikan senyuman menenangkan agar aku tetap fokus menghadapi jalannya persidangan. Dari arah pintu masuk, derap langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar mendekat, dan aku tahu tanpa harus menoleh bahwa dua orang yang paling kuhindari dalam hidup ini telah hadir. Mas Danu melangkah masuk dengan setelan kemeja batik yang tampak agak longgar di tubuhnya, mencerminkan berat badannya yang menyusut drastis akibat stres berminggu-minggu dikejar penagih utang. Di belakangnya, Bu Lastri berjalan dengan langkah yang diseret, wajahnya yang biasa angkuh kini tampak kuyu tanpa riasan tebal, dan matanya langsung tertuju padaku dengan tatapan benci yang bercampur dengan keputusasaan. Begitu melihatku duduk tenang, Mas Danu berniat langsung merangsek maju untuk menghampiriku, namun langkah kakinya segera dihadang oleh tatapan tajam dan isyarat tangan dari Pak Baskoro yang berdiri pasang badan di depanku. Mbak Nisrina, Mas Danu, silakan masuk ke ruang sidang utama, panggilan nomor urut 07. Suara pengeras suara dari ruang dalam memecah ketegangan yang sempat membeku di antara kami berdua. Aku berdiri dengan anggun, merapikan lipatan pakaian muslimahku, lalu berjalan mendahului mereka masuk ke dalam ruangan yang berwibawa dengan meja majelis hakim yang tinggi di bagian depan. Suasana di dalam ruangan begitu sunyi dan sakral, membuat detak jantungku berdegup konstan, bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur bahwa hari pembebasanku dari pernikahan beracun ini sudah di depan mata. Ketua Majelis Hakim,
Seorang pria paruh baya berkacamata dengan tatapan mata yang teduh namun berwibawa, memulai persidangan dengan membacakan identitas kami masing-masing secara bergantian. Ketika ditanya mengenai agenda mediasi, aku langsung menggelengkan kepala dengan tegas di hadapan 3 hakim yang duduk sejajar di depan kami, menyatakan bahwa tidak ada lagi ruang untuk berdamai. Yang Mulia, rumah tangga kami sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena adanya unsur penipuan, judi online, serta tekanan mental yang luar biasa terkait harta bawaan saya, ucapku dengan suara lantang yang bergema di setiap sudut ruangan. Mas Danu langsung mengacungkan tangannya dengan panik, mencoba memotong kalimatku dengan pembelaan diri yang terdengar sangat gugup dan dibuat-buat di depan majelis hakim. Bohong, Yang Mulia. Istri saya ini hanya membesar-besarkan masalah utang piutang kecil, dan dia sengaja kabur dari rumah karena menolak membantu ekonomi keluarga. Kilih Mas Danu dengan wajah memelas, mencoba membangun narasi seolah-olah dirinya lah yang menjadi korban keegeksan seorang istri. Dia bersumpah bahwa dia masih mencintaiku dan ingin mempertahankan pernikahan kami demi status sosialnya yang kini sudah hancur di mata tetangga. Pak Baskoro langsung mengambil alih pembicaraan dengan senyuman profesional, lalu mengeluarkan seunduk berkas tebal dan sebuah diska lepas dari dalam tas kulitnya untuk diserahkan kepada panitera sidang. Mohon izin, Yang Mulia, kami membawa bukti-bukti konkret berupa rekaman video kekerasan psikis, ancaman perceraian jika klien kami tidak menyerahkan sertifikat tanah, serta rincian utang judi online tergugat yang mencapai ratusan juta rupiah, papar Pak Baskoro dengan nada tenang namun mematikan. Dokumen-dokumen itu dibeberkan di atas meja hakim, termasuk transkrip pesan singkat berisi makian kasar yang dikirimkan Mas Danu dan ibunya selama beberapa minggu terakhir. Bu Lastri yang duduk di kursi barisan belakang ruang sidang mendadak berdiri dan berteriak histeris, melupakan etika persidangan akibat tidak mampunya menahan rasa malu yang membuncah. Kalian semua berbohong. Menantu sialan itu yang licik. Dia menipu kami dengan memberikan map merah palsu berisi surat sita rumah saat kami membutuhkannya. Teriak mertuaku dengan suara melengking sebelum akhirnya ditenangkan secara paksa oleh petugas keamanan pengadilan yang memintanya untuk keluar jika tidak bisa menjaga ketertiban. Kalimat histeris Bu Lastri itu justru menjadi bumerang yang sangat manis, karena secara tidak langsung beliau telah mengakui di depan hakim bahwa mereka memang berniat menguasai tanah warisanku. Ketua majelis hakim mengetukkan palu sidangnya sekali dengan bunyi yang nyaring, seketika membungkam seluruh kegaduhan dan membuat wajah Mas Danu berubah menjadi sepucat kertas putih. Hakim menatap tajam ke arah Mas Danu, menanyakan kebenaran dari bukti-bukti dokumen sita rumah dan utang piutang yang diajukan oleh pihak pengacaraku yang tidak bisa dia bantah lagi dengan alasan apapun. Suamiku itu hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam, meremas kedua telapak tangannya yang basah oleh keringat dingin, menyadari bahwa seluruh kebohongannya telah dikuliti habis tanpa sisa di depan hukum. Berdasarkan bukti-bukti otentik yang diajukan penggugat, majelis hakim menilai proses mediasi tidak perlu dilanjutkan dan persidangan akan langsung masuk ke agenda pembacaan keputusan pada minggu depan, tegas Ketua Hakim dengan ketukan palu final yang memutus harapan Mas Danu. Aku mengembuskan napas lega yang teramat dalam di balik jilbab hakiku, merasakan kemenangan mutlak yang begitu bersih dan elegan tanpa harus mengotori tanganku dengan caci maki murahan. Di sebelahku, Mas Danu tampak lunglai di kursinya seolah seluruh tulang di tubuhnya telah lolos, menyadari bahwa dia tidak akan mendapatkan sepeser pun uang dari tanah warisanku. Kami berjalan keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak, melewati Mas Danu dan Bu Lastri yang kini hanya bisa terduduk lesu di kursi tunggu dengan tatapan mata yang kosong dan hancur. Mereka akhirnya sadar bahwa skenario serakah yang mereka susun di atas meja makan malam itu telah hancur total akibat kecerdikanku menukar map merah yang mereka incar.
Langkah kakiku terasa semakin ringan meninggalkan gedung pengadilan, menyongsong hari esok di mana aku akan benar-benar terlepas sepenuhnya dari jerat hukum dan jerat keluarga parasit yang telah membusuk oleh keserakahan mereka sendiri. Seminggu setelah persidangan yang menentukan itu, aku memutuskan untuk melewati kawasan perumahan lama mertuaku demi mengambil beberapa dokumen kependudukan yang masih tertinggal di ketua RT setempat. Aku meminta Pak Baskoro menemaniku dengan mobilnya, berjaga-jaga jika ada intimidasi fisik yang kembali dilakukan oleh keluarga yang kini sudah diambang kehancuran total itu. Mengenakan gamis abu-abu polos dan jilbab instan panjang berwarna senada, aku menatap keluar jendela mobil saat kendaraan kami perlahan memasuki gang yang dulu sangat akrab di mataku. Dari kejauhan, pemandangan mencolok langsung menyita perhatianku. Sebuah truk kuning besar terparkir melintang tepat di depan pagar rumah Bu Lastri. Beberapa orang pria berkaus oblong tampak sibuk menggotong sofa jati, televisi besar, hingga lemari es dari dalam rumah menuju ke atas bak truk dengan tergesa-gesa. Di tepi jalan, Bu Lastri berdiri histeris sembari menarik-narik lengan salah satu petugas eksekusi dari bank, menangis meraung-raung memohon agar barang-barang berharganya tidak diangkut siang itu. Perhiasan emas imitasi yang biasa menghiasi tangan keriputnya kini sudah lenyap, entah sudah digadaikan untuk mencicil utang judi anaknya, atau disita lebih dulu oleh para penagih utang yang saban hari meneror mereka. Mas Danu sendiri tampak duduk bersila di atas undakan teras rumah yang semennya mulai retak, dengan kedua tangan memegangi kepala dan pandangan mata yang kosong melompong menatap tanah. Wajahnya tampak luar biasa kusam, dipenuhi jambang tipis yang tidak terurus, benar-benar kehilangan sisa-sisa wibawa sebagai seorang pria yang dulunya selalu merasa paling berkuasa atas diriku. Beberapa tetangga kompleks berdiri berkerumun dalam jarak aman, berbisik-bisik penuh cemooh menyaksikan runtuhnya martabat keluarga yang selama ini dikenal angkuh dan suka memamerkan kekayaan semu dari hasil berutang sana-sini. Mobil Pak Baskoro berhenti tepat di depan rumah Pak RT yang terletak hanya 3 rumah dari kediaman mertuaku, memicu perhatian Bu Lastri yang langsung menoleh ke arah kami. Begitu melihat sosokku turun dari mobil dengan pakaian muslimah yang rapi dan langkah kaki yang tenang, mata wanita tua itu seketika membelalak merah penuh dendam yang bercampur rasa malu yang teramat sangat. Beliau melepaskan cengkeramannya dari petugas bank, lalu berlari gontai menghampiriku sembari menunjuk-nunjuk mukaku dengan jari tangannya yang gemetar hebat menahan amarah yang membakar dada. "Nisrina, puas kamu sekarang melihat rumah kami dikuras habis seperti ini? Kamu benar-benar menantu terkutuk yang tega melihat mertuamu menjadi gelandangan," jerit Bu Lastri dengan suara melengking yang seketika menghentikan aktivitas para petugas bank serta bisik-bisik warga sekitar. Air matanya bercampur dengan bedak yang luntur di pipinya yang keriput, menciptakan pemandangan yang sangat menyedihkan sekaligus menjijikkan bagi siapa saja yang mengetahui betapa culasnya tabiat asli wanita ini seminggu yang lalu. Mas Danu ikut tersentak bangun dari duduknya begitu mendengar teriakan ibunya, lalu melangkah terseok-seok mendekati pagar ruko tempat aku berdiri dengan tenang di samping Pak Baskoro. "Nis, tolong aku, Nis, kali ini saja, pinjamkan aku uang atau gadaikan sedikit saja tanahmu untuk menebus rumah ini, aku berjanji tidak akan menceraikanmu," isak Mas Danu dengan suara serak, masih saja membawa-bawa ancaman cerai basi seolah benda itu memiliki nilai tawar di mataku saat ini. Pria itu benar-benar tidak memiliki urat malu, mengemis di depan umum kepada istri yang sudah dikulitinya habis-habisan di ruang sidang pengadilan agama tempo hari. Aku menatap mereka berdua secara bergantian dengan sorot mata yang dingin, datar, dan tanpa riak emosi sedikit pun di balik jilbab abu-abuku yang berkibar pelan ditiup angin siang.
Sitaan rumah ini adalah hasil dari tanda tangan ibu sendiri di atas surat utang, dan kehancuran Mas Danu adalah akibat dari keserakahan jari-jarimu bermain judi haram itu, jawabku dengan suara yang lantang dan tegas agar terdengar oleh seluruh warga yang sedang menonton di sepanjang gang. Aku menegaskan bahwa air mata dan raungan mereka hari ini tidak akan pernah bisa membeli kembali kehormatan dan ketenangan hidupku yang hampir saja mereka rampas dengan paksa. Pak Baskoro melangkah maju satu langkah, berdiri tegap di hadapan Mas Danu sembari menyerahkan selembar kertas putih berlogo Pengadilan Agama yang baru saja diambilnya dari dalam tas kerja. Mas Danu, ini salinan resmi keputusan-putusan sidang yang menyatakan bahwa permohonan cerai Mbak Nisrina telah dikabulkan secara fair stake oleh Majelis Hakim karena ketidakhadiran Anda pada agenda duplik kemarin, cetus Pak Baskoro dengan nada profesional yang dingin. Mendengar kalimat itu, Mas Danu seketika jatuh terduduk di atas aspal jalanan, meremas kertas putusan tersebut dengan tangan bergetar, menyadari statusnya kini telah resmi berubah menjadi mantan suami tanpa harta. Bu Lastri menjerit lebih keras lalu jatuh terduduk di samping anak laki-laki kebanggaannya, meratapi nasib mereka yang hari ini kehilangan tempat tinggal sekaligus kehilangan akses menuju harta warisan miliaran rupiah yang selama ini mereka impikan. Aku berbalik memunggungi mereka tanpa mau membuang waktu sedetik pun lagi, melangkah masuk ke dalam mobil Pak RT, untuk menyelesaikan urusan administrasiku yang sempat tertunda akibat drama murahan ini. Dari balik kaca jendela rumah Pak RT, aku bisa melihat truk kuning itu mulai bergerak pergi membawa seluruh isi rumah mertuaku, menyisakan bangunan kosong yang sebentar lagi akan ditempeli papan penyegelan resmi dari bank. Ketika aku kembali masuk ke dalam mobil Pak Baskoro untuk meninggalkan kompleks perumahan itu, aku tidak lagi menoleh ke arah dua orang yang masih menangis meraung-raung di tepi jalanan tersebut. Map salah tebal berwarna merah tua yang kuberikan malam itu kini telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat sempurna, membalikkan keadaan dan menyeret mereka masuk ke dalam pusaran takdir yang adil atas segala kejahatan mental yang mereka lakukan. Aku mengusap permukaan jilbabku dengan perasaan lega yang tiada tara, menyadari bahwa mulai detik ini, hidupku telah bersih sepenuhnya dari gangguan para parasit yang telah hancur lebur oleh keserakahan mereka sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak hari penyitaan yang dramatis itu, dan udara pagi di kampung halamanku terasa begitu memabukkan oleh aroma embun serta tanah basah yang subur. Aku duduk dengan tenang di pendopo kayu yang baru selesai kubangun di atas sebagian lahan warisan almarhum bapak, mengamati para pekerja lokal yang sedang sibuk memanen sayuran organik di rumah kaca milikku. Keputusanku untuk tidak menjual tanah ini, melainkan mengelolanya menjadi bisnis agrikultur modern, terbukti menjadi langkah yang sangat tepat dan membawa keberkahan yang berlipat ganda. Tidak ada lagi ancaman. Tidak ada lagi caci maki, yang tersisa hanyalah hembusan angin sejuk yang membelai jilbab syari berwarna coklat tanah yang kukenakan pagi ini. Akta cerai bersampul hijau yang kuterima dari Pengadilan Agama beberapa bulan lalu kini tersimpan sangat aman di dalam brankas pribadiku, berdampingan dengan sertifikat tanah asli yang dulu mati-matian ingin dirampas oleh mantan suamiku. Dokumen resmi itu bukan sekadar selembar kertas pembuktian status jandaku, melainkan sebuah simbol pembebasan mutlak dari jerat pernikahan beracun yang dipenuhi manipulasi dan kebohongan. Aku telah membuang nama Danu dari setiap aspek kehidupanku, menutup rapat buku masa lalu yang kelam, dan melangkah maju dengan kepala tegak tanpa ada satupun beban yang tertinggal. Ketenangan batin yang kurasakan saat ini adalah harga mahal yang berhasil kubayar dengan keberanian dan sedikit taktik cerdas di atas meja makan malam itu. Sesekali, kabar tentang kehancuran mantan suami dan mantan ibu mertuaku masih sayup-sayup terdengar melalui kerabat jauh yang kebetulan mengetahui keberadaan mereka di pinggiran kota. Kabarnya, Mas Danu sempat menjadi buronan para penagih utang,
hingga akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib atas tuduhan penggelapan uang rekan kerjanya demi menutupi sisa utang judi online yang tak kunjung lunas. Sementara itu, Bu Lastri terpaksa menumpang hidup di rumah kontrakan sempit milik kerabat jauhnya, menghabiskan masa tuanya dengan cacian dari keluarga yang dulu sering dia remehkan saat beliau masih merasa kaya raya. Mendengar semua itu, aku tidak merasa kasihan maupun bahagia yang berlebihan, karena bagiku mereka hanyalah orang asing yang sedang menuai badai dari benih keserakahan yang mereka tanam sendiri. Menjelang siang, aku menyempatkan diri berjalan kaki menuju pemakaman umum desa untuk menziarahi makam almarhum bapak dan ibu yang letaknya tidak jauh dari kebunku. Aku berjongkok di samping nisan yang terawat rapi, mencabuti beberapa rumput liar yang tumbuh di sekitarnya, lalu menaburkan bunga rampai yang semerbak mewangi. Dalam hati yang paling dalam, aku berbisik mengirimkan doa dan menyampaikan rasa syukur karena telah diberikan kekuatan untuk menjaga amanah terbesar yang mereka titipkan kepadaku. Aku berjanji di depan pusara mereka bahwa keringat dan kerja keras mereka di masa lalu tidak akan pernah jatuh ke tangan lintah darat atau manusia-manusia tamak yang berlindung di balik kedok pernikahan. Usaha pertanian organik yang kurintis perlahan namun pasti mulai menunjukkan hasil yang luar biasa, memasok sayuran segar ke berbagai swalayan besar di kota kabupaten setiap minggunya. Keuntungan dari panen pertama bahkan sudah cukup untuk memperluas area rumah kaca dan merekrut lebih banyak ibu-ibu desa sekitar yang membutuhkan pekerjaan agar lebih mandiri secara finansial. Melihat senyum para pekerja wanitaku setiap kali menerima upah membuat hatiku terasa penuh, menyadarkan diriku bahwa harta yang dikelola dengan niat baik akan selalu membawa manfaat bagi banyak orang. Ini jauh lebih mulia daripada membuang-buang aset miliaran rupiah hanya untuk membiayai gaya hidup palsu dan ego seorang pria pemalas. Hidup mandiri di kampung halaman juga memberikan ruang penyembuhan yang sangat kubutuhkan setelah bertahun-tahun hidup di bawah tekanan psikologis yang tak kasat mata. Dulu, setiap kali mendengar suara pintu rumah dibuka, jantungku akan berdegup kencang karena takut menghadapi amukan ibu mertua atau tuntutan finansial dari suami yang tidak tahu diri. Kini, suara pintu yang terbuka hanyalah derit lembut dari angin yang masuk membawa aroma bunga kopi, menyapaku yang sedang duduk santai membaca buku di ruang keluarga. Pakaian muslimahku tidak lagi menjadi tameng untuk menyembunyikan memar dari cengkeraman kasar, melainkan murni sebagai bentuk ketaatanku yang membawaku pada kedamaian sejati. Aku melangkah kembali ke dalam rumah saat matahari mulai bergeser ke barat, merapikan meja kerjaku yang dipenuhi oleh nota-nota pesanan dan proposal kerjasama dari beberapa restoran organik. Menjadi wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri memberikanku pandangan baru tentang arti sebuah kehormatan, bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya seorang pria di sisinya, melainkan oleh integritas dan keberaniannya mempertahankan haknya. Ujian pernikahan yang pahit itu telah menempaku menjadi pedang yang tajam, mengajarkanku bahwa kebaikan dan ketaatan kepada suami ada batasnya, terutama ketika kepatuhan itu digunakan sebagai senjata untuk menzalimi diriku sendiri. Terkadang, memoriku masih memutar kembali detik-detik menegangkan di ruko notaris gadungan itu, sebuah momen krusial yang menjadi titik balik terbesar dalam seluruh alur kehidupanku. Map merah tebal berisi dokumen kehancuran yang kuserahkan malam itu adalah karya terbaikku, sebuah kebohongan kecil yang berhasil membongkar kemunafikan besar yang selama ini tersimpan rapi di balik dinding rumah mertuaku. Aku tidak pernah menyesali sandiwara air mata yang kumainkan malam itu, karena terkadang kita memang harus menggunakan cara yang sedikit licik untuk melawan iblis yang berpura-pura menjadi malaikat pelindung. Saat senja mulai menyapu langit dengan warna jingga keemasan, aku menuangkan secangkir teh chamomile hangat dan duduk di kursi goyang di beranda rumahku yang asri.
Ponselku bergetar pelan, menampilkan notifikasi saldo rekening bisnis yang baru saja bertambah pesat dari hasil panen raya bulan ini, sebuah pencapaian mutlak yang kuraih dengan keringat dan kejujuranku sendiri. Aku tersenyum menyesap tehku, menyadari bahwa roda kehidupan telah berputar dengan sangat adil, membuang orang-orang beracun ke dasar jurang, dan menempatkanku di tempat yang terang benderang. Kisah kelamku bersama keluarga manipulatif itu kini telah resmi berakhir, terkubur bersama map merah palsu yang menjadi saksi bisu kebodohan mereka yang tak termaafkan. Biarlah kehancuran mereka menjadi pengingat bagi siapa saja bahwa keserakahan yang mencoba merampas hak seorang anak yatim piatu tidak akan pernah menemukan jalan kebahagiaan selain kehancuran total. Namaku akan terus hidup sebagai wanita yang menolak untuk dihancurkan, yang membalas caci maki dengan kecerdasan, dan membuktikan bahwa diamnya seorang istri yang dizalimi adalah bom waktu yang paling mematikan.